Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Usuluddin, usul agama, dengan judul Miftahul Jannah, kunci surga. Kunci surga, ya kuncinya surga itu sikat dulu lah. Maka kita mengambil bab tentang tauhid, pengertian tauhid, bagian-bagian tauhid, cara mengesahkan Allah, niscaya adanya Allah. Bermula tauhid itu tiga perkara, tiga bagian, maksudnya tiga pandangan. Ada dalam tauhid pandangan orang-orang awam atau syariat, yang pertama. Yang kedua, tauhid dalam pandangan orang-orang thariqah. Yang ketiga, tauhid dalam pandangan orang hakikat. Adapun tauhid pada makna awam atau syariat itu, dia menafikan setengah kehinaan daripada yang lain daripada Allah. Artinya, maksudnya syariat ini, dia menganggap segala keburukan itu selain daripada Allah. Misalnya atas perbuatan makhluk itu dewe, bukan atas izin Allah. Itu cara dia. Dan tatkala kebaikan itu maka di kehinaan dan tiada diisbatkan akan dia kepada Allah. Jadi dia tidak mengatakan itu datangnya dari Allah. Setiap buruk itu makhluk itu dewe yang ciptanya. Ya kalau itu berpikir baik kena dia buruk kan. Tapi dalam tauhid syariat, baik itu dari Allah. Bicara syariat. Padahal setiap baik dan buruk itu awal kejadiannya dari Allah. Awal kejadiannya. Tapi Allah itu bukan di baik, bukan di buruk. Allah itu yang menjadikan baik dan buruk. Maka itu terus itu sudah tauhid ma'rifat hakikatnya. Maka orang-orang yang awam meyakini Allah itu sebagai zat adanya, dikarenakan dia melihat segala perbuatan baik dan buruk, melihat segala bentuk isbat alam yang ada ini. Artinya orang awam cara berpikir dengan akal ini, apabila tidak ada baik buruk, terang dan gelap, tidak ada alam ini, berarti pengertiannya dia tidak percaya adanya Allah. Nyambung nggak? Karena dia melihat adanya alam ini, ada baik buruk, dia percaya adanya Allah. Itu cara dia mentauhidkan kemaknanya pada akal syariat. Dan orang yang mentauhidkan Allah pada makna syariat ini, bila kita begitu caranya, artinya dalam bersekutu meyakini Allah, tapi ada keyakinan juga selain daripada Allah. Dia yakin Allah itu zat Tuhan yang esa. Sepakat dalilnya sama dengan bidang thariqah, di bidang hakikat yang ribatnya kaki. Tetap dalilnya qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Menurut sudut pandangnya yang berbeda, orang yang mentauhidkan Allah dengan akal itu dia memandang ada alam, ada perbuatan baik buruk, ada terang dan gelap, siang dan malam. Nah, kalau sudut pandang orang thariqah tidak demikian. Dia sudah meyakini awal semua terbit perbuatan ini, kejadiannya itu semuanya itu awalnya dijadikan Allah. Thariqah ini awalnya dijadikan Allah. Namun di thariqah ini juga dia mengiktikadkan untuk menetapkan keimanannya pada Allah, mengesahkan Allah, itu belum selesai sebetulnya. Maka di thariqah ini cara mendengarkan ini bukan tidak bisa kafir zindik. Maka orang yang dalam ilmu tauhid itu di bidang thariqah jalannya hanya sebatas itu, keyakinan meyakini setiap perbuatan Allah. Ini yang kadang-kadang menggugurkan segala amal ibadah ini. Sebenarnya masih di jalannya itu. Belum sempurna tauhid. Jadi kalau ada ngomongkan tauhid ma'rifat, kan tauhid kan ujungnya ma'rifat. Sembahyang idak, apa idak, puasa idak, itu berarti masih dalam jalan, belum sampai pada sebenarnya, masih mendingan syariat tadi.
Lemahlah syariat yang tadi sudah. Kalau baik itu dia atas kehendak Allah, diserahkan dengan Allah, minta balasan, dan kalau buruk hawa nafsu kita dihukum oleh Allah. Itu cara syariat. Tapi dia menghindarkan segala berusaha untuk berbuat baik. Misalnya, orang thariqah kalau tidak berjalan, tidak upaya seperti apa yang di film-film rahasia ilahi. Dia kena terbang putih-putih. Hantu. Kocok. Di bumi tidak. Misalnya suaranya. Di bumi lah tidak. Balik ke asalnya tidak. Terkatung-katung. Namanya pocong. Kalau bahasa kami Melayu, antu tahun. Tahu. Nah, kuntilanak, ya. Sendal bolong. Ya sendal lagi mana bolong sama anak lakinya. Aku cak di rumah ini serius. Maka kalau bertemu dari keyakinan kita seperti belajar tauhid, marju ma'rifat, artinya kita belum sampai mencapai kesempurnaan hakiki hakikatnya. Jangankan ma'rifat, di thariqah pun belum selesai. Dalam jalan ilmu tauhid, thariqahnya pun belum selesai. Arti thariqah kan jalan belum selesai. Masih mendingan orang syariat tadi ngetek kesimpulan dia. Kalau baik dari Allah, izin Allah, balikkan dengan Allah. Kalau buruk hawa nafsaku, selesai. Itu cara dia. Mudah dia berpikirnya. Itu syariat. Cara dia mentauhidkan Allah dalam pandangan hukum. Yang diceritanya halal, haram, makruh, mubah, kan? Itu yang diceritakan. Dan dia yakin Allah itu zatnya, kan? Dalil sama keluar wahab dulu. Thariqah pun begitu dalilnya. Tetap keluar wahab itulah. Katakanlah itu sah satu zat yang tunggal ahad, bukan bilangan, bukan bentuk, bukan rupa. Maka sesungguhnya dalam hakikinya tentang iman dan tauhid itu, tauhid dan iman, kedua sisi ini belum mencapai kesempurnaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pandangan yang tingkatan awam tadi syariat ataupun thariqah. Juga tadi mesti mending kalau dikaji-kaji mendingan syariat tadi. Yang thariqah tadi jadi kafir zindik, semayang enggak perlu lagi, puasa enggak perlu lagi, makan nak lemak, ngiyup ke nenggala, itu bahaya itu. Keluar daripada konsep Allah dan Rasulullah. Ada mana thariqah? Dia cuma mengisbatkan, meyakini sebuah perbuatan Allah. Langsung diambil kesimpulan, dia yakin baik buruk dari Allah. Kapan buruk ya sudah dari Allah juga. Dia berbuat baik dari Allah pula. Ya kapan kebiasaan buruk terus, yang baik ini hilang. Ya kan? Maka rata-rata yang teritikad perjalanan thariqah itu, tauhidnya, ma'rifatnya, itu jadi kafir zindik. Mazhabnya mazhab Mu'tazilah. Sebenarnya di syariat tadi Jabariyah, kan? Yang tauhid satu Jabariyah. Dia yakin baik buruk itu dari Allah, ya kan? Apa tuh? Baik itu dari Allah, buruk hawa nafsunya. Dia minta ampun dengan Allah, kamu berbaik, dia minta harapan kepada Allah atas izin Allah. Itu sebenarnya menjadi Jabariyah. Dia yakin Allah itu Maha Pengampun. Itu boleh dikaji itu tadi. Dan kita ini di al-asyriyah tentang hakikat, dalam ilmunya usulnya hakikatnya kasab, ma'rifatnya. Ya al-asyriyah itu ketemunya kasab, al-asyriyah itu. Kalau asyriyah itu awalnya benar dengan kias, yang abdi itu hamba, yang diabdi Allah sebagai zat Tuhan kita. Betul, dia bahas halus. Jalan ilmunya dulu, berkekalan, dia mengerti hakikat hamba itu dirinya panah, la, maka yang nyata bagi yang kodim, terbuka kasab lah. Orang yang terbuka kasab, tirai kasab itu, nah itu rahasia Allah, nggak bisa diceritakan, ya kan? Allah, dia nak tahu misalnya orang perang itu urusan dia, kan?
Ini tauhid tadi, balik ke tauhid ini. Maka belumlah selesai perjalanan seorang salik tatkala sampai pada martabat atau kedudukan tauhid thariqah ini, karena masih mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya misalnya dia tetap berpangku tangan walaupun dia sudah menyatakan zahir itu daripada haknya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya begitu. Dia mikir zahir daripada haknya Allah, itu kan yang lain. Maka kalau tidak diteruskan akibatnya jadi zindik. Bahkan tiada tinggal pada dirinya itu sekali-kali rasanya, rasa basariah. Nah, dia ngerasakan dirasa haknya Allah lalu. Tapi masih dirasa, dia masih merasa kenyo. Nyamun nak masuk itu. Masih kita merasakan ini dengan basariat, dengan zat Allah semata-mata. Yang ada yang nyata. Tapi masih ada diri kita. Mana cirinya Ustaz? Ya omong kata ya. Cirinya masih kena bingung. Cirinya itu baik, balik diri masing-masing. Masih sering bingung dengan apa yang dikaji. Ya kan? Kalau bingung itu berarti masih ada rasa kita walaupun sekecil zorah pun. Tapi sudah kenal wajah Allah, kenal dia. Dan dia sudah yakin setiap alam basar ini menunjukkan wajah zatnya lah, yakin dia. Yakin. Tetapi masih banyak dalil-dalil yang datang dengan dia pertimbangan. Nah, orang sudah keluar dari basariat dengan sudah nyata diri itu yang kodim. Sudah dengan hak yang kodim itu, dia udah kasih mikir-mikir dan nimbang-nimbang. Sudah menjadikan itikad yang jazam pada tingkat tauhid hakikat dengan hakikat Allah itu sudah kata putus. Mereka ini menyampaikan, mau disampaikan. Kalau sudah dikatakan la maujud, tidak pakai nimbang lagi. Apapun terjadi di siran angin itu tidak pakai nimbang dalil lagi dia. Tidak muka dalil lagi. Di tingkatan yang basariyah thariqah tadi, dia masih pakai dalil. Tapi itu itikadnya. Tatkala dia keluar dengan adab alam, misalnya ditanya uang, tidak mungkin dia nak mengeluarkan keyakinannya. Itu namanya memaksakan kehendak. Pasti dia menggunakan azas dalil supaya orang berpikir. Nyambung. Tapi pada dirinya sudah gugur segala dalil. Gugur segala dalil. Terjadi misalnya kemarau, dia tidak pakai dalil lagi. Pandangannya satu. Terjadi hujan, dia tidak pakai dalil lagi untuk diri dia tapi. Nah, maka di situ dia tidak kata kebingungan, tidak kata mikir-mikir lagi. Jadi sudah tidak punya dalil, dia sudah haknya Allah. Simpelnya itulah kira-kira. Tidak pakai ayat ini lagi, tidak lagi apalagi pakai dalil perasaan, tidak lagi. Betapa di berhadapan dengan makhluk manusiawi, tetap dia dengan arahan dengan dalil. Tapi dirinya bukan di situ lagi. Dia dikatakan rahasia diri masing-masing. Sama kalau dalam kasus ini kalau wahad kalian dalilnya di 3 wilayah ini. Nah, maka tinggal kembali ke diri itu. Diri masing-masing ya. Aku sudah nak ngukur-ngukur dia apa tuh wadah-wadah. Gimana? Cuman sebenarnya tahu. Kamu itu sudah saya tanya, aku biar tak tahu. Misal ditanya, mesti tahu dulu lah. Jadi sebenarnya kalau sudah terbuka rasio makrifat tauhid wa ibul wuyum, tauhid yang dia tidak banyak tanya lah. Tidak banyak tanya dia. Maka di saat itu apapun disampaikan para mubalik, para penceramah, kiai, ulama di media apapun dia ngerti sudah. Urusan kiai ulama terjemahkan lah itu urusan mereka. Dia sudah nyambung. Dia tidak pakai bahan pertimbangan lagi.
Dan dia santun tetap dengan dia si pencerahan, tetap dia santun, menghormati, karena ilmu Allah itu luas. Hak Allah yang menetapkan pada wilayah-wilayah masing-masing. Di situ tidak bermusuh-musuhan lagi. Tidak ngomong, oh itu syariat, itu tidak lagi. Bagi diri dia asli. Dan dengan wajah diri yang Nah, kalau berkata pada makna hakikat, tauhid hakikat ini, inilah awal untuk terbuka mencapai makrifat yang dikatakan makrifatullah yang hakiki yang sebenarnya, sehingga betul dikatakan Allah itu esa yang sudah nyata, bukan bilangan. Tadi pernah nampilkan dulu ya. Siapa kok tidak sanggup menghitung bulu kucing? Ya tamsil kan itu. Ya hak Allah namsilkan kan. Rasaku belum pernah aku terdengar orang pacak ngitung bulu kucing. Baru salah satu namanya kan itu. Nama kau Allah itu ahad yang bukan bilangan, yang tidak terbilang-bilang. Kau hakikatnya Allah ini ada, tapi tiada. Tauhid pada mana orang hakikat itu yang mengisbatkan wujud pada haknya itu, segala jisim dan sifat dan af'al itu dengan wujud daripada hak Allah Subhanahu. Artinya tidak dapat nyata segala mawujud ini tanpa dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu itikad dia sudah di situ. Disitulah awal mencapai ma'rifat yang sempurna. Itu dari tauhid kan ujinya ma'rifat. Berkekalan hatinya memandang demikian, maka terbuka dan dikatakan ma'rifatuz zat. Maka ma'rifat itu dibagi dan tauhid dalam nafis itu ma'rifat af'al, asma dan sifat. Nah, tauhid pada hak ini terbuka rahasia zat Allah. Jadi katakan walillahi masyriqi wal maghribi fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Dia bukan ceritanya baik lagi, sudah nyata. Timur ke barat sebutannya dua, kalimatnya dua, timur barat. Tapi tatkala menjadi itikad zahir batinnya wal akhir, dia tidak mengatakan timur, barat, utara dan selatan. Sama ketika arsistawa, betul firman bersama yang di arsi. Artinya itu dia tidak membayangkan bentuk rupanya semayam arti itu, tapi dia ngerti artinya dalam semua adalah kuntumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam ayat lain, wallahu bikulli syai'in muhit, dan Allah meliputi setiap-tiap sesuatu, baik lahir ataupun batin, itu masih tiap-tiap dijadikan itu sesuatu Allah yang meliputinya. Kalau Allah sudah meliputi semua alam, yang nyata Allah atau alam, maka orang yang dalam tauhid pada mana hakikat, tauhid hakikat ini, di situ mulai terbit rasa rahmatnya, rasa kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah. Belum sampai ma'rifat dunia ini terbit oleh saya. Di hakikat itu kan sudah dapat kasih sayang. Tidak mudah dia memusuhi, tidak mudah dia menghina, tidak macam-macam pokoknya. Semua penyakit batin mulai berguguran pada kali itu. Dan sudah memang dengan diri yang sah, berkekalan pandangannya, maka dapatlah yang dikatakan kan punya zat kali ini kan marifat zat, marifatuz zat, martabat zat hakikat ini. Maka duduklah dia masuk marifat ini kan tauhid marifatuz zat hakikat ini. Nah maka kembalilah diperjalankan Allah, dia masuk pada ma'rifat, dikatakan apa itu baqa'u billah kunizat. Dan kita sudah duduk sampai tauhid hakikat tadi, uji kita selesai ya, amal. Apalagi yang di tauhid toriko tadi itu itikad zindik, kenapa banyak sembahyang? Nah sudah, jadi itu merasa yakin baik yang aduh hanya Allah. Kadang-kadang disuruh minta bukti kayak mana, dia tuh bukti-bukti kan baik, kadang-kadang udah yakin udah. Ya tunjukkan baik, tunjuk, ini kan. Kadang-kadang, maka diarahkan lagi. Ya itu nah itulah, tidak semudah itu. Ada betul, kalau dia tunjuk itu dengan keyakinan ada. Maka perlu berjuang. Kadang-kadang
kadang kita nunjuk masih diantarkan, uji dia tamat lah itu. Nah ini mana nanya. Misal lah itu misal. Maka ngaji tahu ini kasih tamat. Tidak pernah tamat. Kalau pribadi kami tadi. Sampai mati tak? Belum tamat, mati pun belum tamat. Kenapa? Lah kapan tamat habis kan? Balik lagi bukan tamat, balik ke asalnya tidak pernah habis. Sama dah itu, tidak pernah habis. Ini aku dengan filosofi yang berpikir ini. Tidak kasih tamat dong tauhid itu. Kapan tamat makhluk? Nyambung. Nah, ini mudah nih yang namatkan ya. Uji dulu gitu. Dan kamu aku nama aku ya, yang tersinggung. Mengumumkan, usai dibaca nalojun kan, tamat. Belum, dah tamat, dah. Justru dia kembali pada yang dah habis-habis. Dah tamat namanya. Kembali ke, ya dah tamat. Yang tamat itu sekolah. S1, S2, SD, SMP, SMA, atau S1, S2, S3, Prof. Sudah Prof, ada lagi tak? Habis. Ya, namanya Prof, ya tukang tampil tu lah. Ya kan? Jadi gitu baca bakar. Jadilah kondisi, jadilah martabat. Tapi teruskan. Kalau terus istiqomah dalam istilah agamanya, dalam wilayah martabat zat tadi, ya selamat juga. Cobalah jujur masing-masing pengalaman kami di martabat zat, di kulisan lah mulai malas ke majelis biasanya ada kayak gersangnya. Yakin karena istilah dalam istilah intelektualnya majelis ini ngecas, ya kan? Jadi api itu besar lagi kan, istilah dia. Maka di situ yang harus kita tanamkan. Jadi cerita tahu itu bukan cuma cerita, prakteknya itu. Maka yang bersalah-salah kalau dia cerita tauhid itu, ya sudah berarti kita harus tahu berarti di wilayah awam, ya. Tidak usah dibantah. Oh yang ini berarti di wilayah toriko. Cerita tauhid mengenal Allah martabat tapi dah lumayan dah berarti betul wilayah tori kok hakikat lagi belum itu sebetulnya. Cuman ya kami kalau buka-bukaan apalagi sama seguru kayak itu singgung. Nak kaji-kajian nian lagi jam kan aku kata zuk marifatul zuk kata itu cerita bohong. Buktinya masih ada saya hakikatnya. Jadi di jalan toriko marifatnya belum sudah, baru toriko juga belum hakikatnya. Apalagi kita mencapai marifat insan ka, ya ceritanya jadi insan kamil, karena ialah hafal buku. Apalagi Mbak YouTube ini ada ceritanya, oh malu apa tuh Buya Rozi cerita kenyagaano, ya, nyimak pula gitu, ya kan? Lagi kita ceritakan pula. Apa itu namanya? Marifat maling gitu. Gurunya Mbak YouTube kan? Marifat maling. Jadi itu ilmu marifat, tapi dia pun belum tahu. Jadi Ustaz tidak boleh dengar YouTube. Boleh. Cuman kenali Allah dulu. Biar tatkala kita betul melihat apa itu ceramah, mendengar ceramah itu, kita tidak bingung lagi. Kalau kami dulu diomongkan Buya, kamu jangan banyak-banyak baca buku, aku hanya manut baik. Kawan sibuk beli buku, baca buku tidak ada. Benar. Ya kita belum paham hakiki mutlaknya oleh baca buku. Yang namanya di buku itu banyak paham dan pendapat cerita para aulia Allah. Kalau tidak ngerti malah tambah bingung. Ya kan? Tapi kalau sudah dengan ahadiyatnya Allah, siapapun yang berkata itu nyambung. Misalnya pendapat Ghazali begini, Imam Maliki begini misalnya kan, Hasan Basri begini, Sajjad begini, kita lah nyambung. Tidak main pikir-pikir lagi. Nah,
Jadi mudah nak jadinya martabat zat dengan ide sejati itu. Kalau dia misalnya baca, misalnya ya ayyuhal mudatsir yang berselimut, dia masih mikir apa mana selimut ini. Nah itu masih di. Dan kalau sudah dengan ahadiyah tidak mikir, kapan terbaca langsung muncul makna yang tersiratnya. Tapi sudah itu lupa lagi dia. Ya ada yang ingat yang lupa. Karena Allah ngajarnya langsung. Maka tidak baca dengan ilmu seakan-akan dia bertentangan dengan nahwu sorok. Tapi kalau yang paham nahwu sorok terbuka rahasia itu lebih lemah nyampe gini. Lebih lemah. Luas. Cuman dia yang terbuka rahasia itu yang paham ahli kalam, hikmah, tafsir, terjemahan. Dia tidak baca ngiyuk kan yang dengan laduni tadi. Wah ini bukan ini aslinya. Tapi dia tidak galang bantah karena wilayah ilmu Allah itu luas. Tapi tidak akan goyah di dia. Karena dia sudah punya ya. Maka berlian itu walaupun dalam lumpur tetap berlian. Tidak akan rusak batu berlian itu dalam lumpur. Itu salah, tapi tetap akan diangkat, tetap dia berlian. Dia mudah betul. Maka Rasulullah itu kan betul-betul memang berlian, ya kan? Istilahnya memang istilah gitu. Di tengah jahiliyah dia tetap berlian. Apa bukti berlian? Dia tidak pernah menghina orang-orang yang jelek, ya kan? Tidak pernah menghukum orang-orang yang jelek, kan berlian. Dia akan berharga, ya kan? Maka dikatakan bukan sembarangan batu, karena itu. Bukan batu sembarang batu, kan? Batu yang istimewa yang luar biasa. Bainal hajar. Bukan sembarang batu. Batu aki aja mahal. Nah ini apalagi merah delima. Merah delima kalau luar itu telah merah delima. Alilas itu nah itu merah murni itu merah delima kalau ngerti. Dah percaya kamu perhatikan aja. Hitung sama-sama aja ya. Berapa ikut dalnya? 5. Sandingkan dengan martabat 7. Dan kalah. Ngerti makna daripada alam ahadiyat sampai yang kelima? Ketemu dengan mana insan? Itu ada dari 5. Iya. Kapan berada 5 itu kapan dia masuk di banyu terat nyamber. Kita nyingok bentuk batu dengan banyunya. Waduh, ini tak dia terlalu sempit. Artinya ya sudah berada dan kalau keluar kalam pedangnya Sayyidina Ali itu bukan pedang, maka dia menusuk 1000 hati orang bisa tersentuh. Itu berada 5. Tajamnya dan Zulfaqar itu. Itu terlena oleh corak dalu. Ya memang itu untuk istilahnya kan wajar, tidak salah. Ya kan ladang rezeki, ya tidak apa-apa. Kemudian ada cepet-cepet lah jual, yang pada nyebu yang gini. Jangan tuh lagu ada yang itu jual. Hodam dia, kedam mikir itu berdua itu dulu nih. Nyimpan dalam peti kunonya ragati. Lemak lah kita jual jadi duit pajak ngejonak yatim kan, pajak nyumbang masjid misalnya ada mendekati tidak sah kan. Aku jangan telah dong aku saku aku duduk kali besar di rumah yo aman dong nawar kayak jadi setengah embek lah gitu langsung tuh beli batu untuk pondok entah aku ngurusin dong ini. Pak Ustaz aku bayi minta beli setengah M lah gitu. Jangan setengah M 200 juta M lah. Ya, langsung beli besi lah itu. Ya cetawa dong pakat gitu. Laju ya nya. Hodam dia mikir katanya hodamnya ada hanya Allah. Itu cerita humor biar jangan tuh. Mana? Jangan tersinggung batal kawin marifannya. Yang kuning hitam lagi baca Google apalagi martabat ya.
istilah tapi istilah yang serius. Aduh dia aku kris dua pesan nih kris aku, tapi ada yang warisnya di sini lah. Aku dia ngomong ke langsung tuh misalnya ada karena sudah ngomong lah izin. Oh jemaah Ustaz udah kati kodamnya besi itu tuh. Kodam ada di pelempat nih. Ya nanti mati kata Allah, aku itu pesan hambaku. Kalau kita yakin ada hodam, jangankan batu keris, batu misalnya kan, ini baca jadi hodam, permen ini. Tapi seiringnya kita itu berisiko aja Allah, kau tuh larang gue jadinya. Kena yakinnya tadi. Contoh ada hodam, nasi ada hodam, apa hodamnya? Kamu terasa kenyang, itu hodamnya. Nah bicaknya gue tapi nggak coba pikir ini. Jadi asbab karena kita meyakini itu maka jangan. Nah, tauhid di hakikatnya dia sudah gugur segala keyakinan yang lain selain daripada dia sudah pada wilayah hakikat. Yang beda dengan tauhid syariat tadi. Tauhid syariat ini ada gunanya kan. Ini syariatnya untuk ini kan. Ini atas izin Allah kan. Jinjung dengan kita atas perintah Allah. Allahnya berdua lagi. Ininya dulu baru Allah, ya kan? Misal itu ya tersinggung tuh di kan datang lagi humor kan. Kalau mau tidak bersuara itu ya Rudi kan. Cuman dia kalau tidak memahami, khususnya di triko sama nih ini, dia anggapnya triko sama nih hayalan, menghayalkan Allah itu nyata. Itu pun tidak paham. Dia tidak masalah, ya kan? Maka sungguh-sungguhlah, tinggal tergantung diri kita masing-masing. Kami hanya membacakan golongan-golongan tauhid tadi. Jadi yang sampai pada ma'rifat itu pada tauhid mana hakikat, ya kan? Baru baca sampai mengenal wajah dan Allah. Kalau tauhid baca syariat tadi, toriko tadi bahaya. Sering jadi kafir dia tahu ya hakikatnya dia mengiktikan yakin, ya kan? Maka istilah sudut pandangnya beda-bedanya pada jadi masing-masing. Sesuai dengan hakikatnya Allah itu senantiasa berbuat untuk makhluknya siang dan malam yang tidak pernah mengeluh sedikit pun. Allah hanya sebagian kecil yang diberikan Allah kepada kita tetap daripada wajib dan sunnah, ya kan? Kita ngeluh, mana ceritanya ini? Katanya manusia sifat Allah. Baru sedikit sekali amanah yang Allah sedikit sekali, cuma ibadah wajib sunnah. Kita mulai malas. Nah, ya Allah dapat amanah ini. Nah, jam berapa keluar dari surga tuh? Dalam mana yang udah syukur berunikan, yang mana hadis kursi mau dibacakan di kamar itu mengingkari itu qada-qadar, ya kan? Ibadah kan qada-qadar Allah, perintah Allah kan, ketetapan Allah. Kita ingkari berarti mengkhianati baru sedikit ya, apalagi diembankan amanah kalau cuma ibadah wajib sunnah berbuat baik dan makhluk ya sudah memperhatikan dengan sempurna. Sementara manusia itu rahasia sifatnya baik. Demikian saja ya. Mari kita baca selawat. Allah